قد تنام حلمكم من مثلكم قد حاز من دنياه. Terutama yang kita kaji pada pagi hari ini adalah terkait dengan alam barzakh dan sangat terkait sekali dengan alam ruh. Manusia itu terdiri dari dua, jasad sama ruh. Ketika seorang meninggal dunia itu terpisahlah antara jasad dengan ruh. Kalau ada pertanyaan apakah roh itu akan mati, kalau yang dimaksud mati dalam arti yang sesungguhnya dia akan mati, itu tidak akan mungkin roh itu mati. Tapi kalau yang dimaksud mati itu berpisahnya dari jasad, ya, itu adalah mati. Tapi yang mati itu manusianya, rohnya masih tetap hidup. Ya, dia nanti yang akan mengalami alam barzakh, kemudian mengalami hari kiamat. Kan ada 3 alam, ya, alam dunia, alam barzakh, kemudian alam akhirat. Alam barzakh itu ya alam kubur, baik dia itu dikubur atau tidak, dimakan binatang buas, atau mungkin naik pesawat kemudian pesawatnya hilang, hancur, nggak dikubur, tapi tetap mereka mengalami alam barzakh. Maka bedakan antara kuburan dengan alam kubur. Kuburan itu ya tempat manusia dikubur, di situ namanya kuburan. Tapi kalau alam kubur itu alam barzakh, alam yang dilalui oleh manusia. Setiap manusia akan melalui alam barzakh setelah dia mati. Setelah meninggal dunia dia akan mengalami alam barzakh. Alhamdulillah, awal alam barzakh ini diawali dengan adanya fitnah kubur, fitnah kubur. Makanya kita disuruh untuk berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Di situ ada fitnatil mahya wal mamat, fitnah di dunia dan fitnah kematian. Fitnah kematian diawali dari seorang ketika mau meninggal dunia itu digoda agar suruh murtad, agar murtad. Makanya sekuat apapun seseorang itu perlu untuk ditalkin ketika dia mau meninggal dunia. Ya, karena dia dalam kondisi lemah. Tapi talkinnya pelan-pelan saja, ya. La ilaha illallah, nunggu dulu. La ilaha illallah, nunggu dulu. Jangan la ilaha illallah, la ilaha illallah, dia bingung malah nanti mau ikutin. Begitu dia sudah terakhir mengatakan la ilaha illallah, sudah cukup, tidak usah ditelankan lagi. Khawatirnya nanti dia akan mengucapkan sesuatu yang lain. Karena Rasulullah mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala al-jannah. Barang siapa yang terakhir kali dia mengucapkan la ilaha illallah, ucapan terakhirnya la ilaha illallah, dia akan masuk jannah. Alhamdulillah, setelah itulah kemudian ada fitnah kubur, fitnah kematian. Maksudnya fitnah kematian itu adalah adanya pertanyaan dari malaikat. Di saat itu ketika terjadi pertanyaan malaikat, di saat manusia sudah meninggalkan kuburan, dan si mayat ini mendengar terompah mereka, bunyi terompah mereka sampai yang terakhir kali meninggalkan kuburan, maka saat itulah kemudian malaikat akan mendudukkan dia dan menanyai kepada dia man rabbuka dan selanjutnya. Makanya ketika kita habis menguburkan si mayit itu kita disuruh untuk berdiri di atas kuburan. Berdiri di atas kuburan itu kalau saya memahami itu ya berdiri di samping kuburan. Karena dulu saya pernah melihat ada salah seorang ustaz saya itu dia berdiri di atas kuburan, itu di atas kuburan, di atas gundukan tanah itu. Mestinya kan di sebelah kanan, kiri, samping gitu. Sepahamnya seperti itu. Terus kalau Rasulullah SAW mengatakan istaghfiru li akhikum was'aluhu tathbit fa innahu al'an yus'al. Mohonkanlah ampunan kepada si mayit ini dan mohonkanlah at-tathbit, kemantapan di dalam menjawab pertanyaan malaikat. Fa innahu al'an, karena sekarang ini yus'al, dia ditanya.
Maksudnya sekarang ini sebentar lagi dia akan ditanya oleh malaikat. Makanya doa kita ya isinya adalah mohonkan ampunan sama tasbih. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Allahumma tsabbithu bil qawli tsabit. Atau bisa doakan juga Allahumma ja'al qabrahu rawdatan min riyadil jannah. Ya Allah, jadikanlah kuburannya sebagai taman-taman surga, jangan jadikan taman-taman neraka. Kenapa? Karena kalau orang itu sudah berada di alam barzakh cuma ada dua kemungkinan. Apakah barzahnya tadi, alam kuburnya tadi itu menjadi taman surga atau lubang neraka. Baru tamannya, baru lubangnya belum masuk ke dalam surga yang sebenarnya, belum masuk ke dalam neraka yang sebenarnya. Ya, jadi kalau ditanya apakah seorang ketika meninggal dunia itu dia sudah masuk surga, masuk neraka, belum. Dan nanti kalau ada hadis-hadis yang menyebutkan mereka bersenang-senang di surga, bersenang-senang di neraka, bagaimana nanti kita kaji di mana letak roh ketika mereka itu di alam barzakh. Itu di situ rohnya saja, bukan roh wa jasad. Kenapa yang perlu kita dudukkan di sini adalah hubungan antara roh sama jasadnya, hubungan antara roh sama jasad. Saya bacakan keterangan dari Syarh Aqidah Thahawiyah Ibnu Abil Is. Di sini disebutkan tentang kaitannya antara roh sama jasad, karena manusia itu kan terdiri dari roh sama jasad. Yang pertama adalah ta'alluquha bihi fi batnil ummi janina. Keterkaitan antara roh sama jasad ketika di perut ibu sebelum 40 hari yang ketiga, 40 hari, yaitu belum ditiupkan janin. Tapi setelah itu kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala meniupkan roh kepada si janin tersebut. Umurnya berapa? 40 kali 3 berarti berapa? 120 hari. 120 hari itu berapa bulan? 4 bulan. Sudah ditiupkan roh. Pada waktu itulah kemudian malaikat mencatat dekat rizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syakiyun am sa'id. Allah memerintahkan kepada malaikat untuk menentukan ajalnya, rizkinya, ya, amalnya, celaka atau bahagia itu ditentukan pada waktu di perut ibu dalam keadaan masih janin, dan itu ada malaikat khusus yang ngurusin janin. Nanti kalau kita kaji tentang alam malaikat, ya itu ternyata malaikat itu jumlahnya sangat banyak sekali, bukannya 10 ya. Dimana manusia bersama dengan malaikat 4. Kemudian setiap sesuatu itu mesti ada yang ngurusin, yang diurusi oleh malaikat. Misalnya hujan, sejak dari awal sampai turunnya hujan itu ada malaikat yang khusus ngurusin hujan ini. Ada yang malaikat tugasnya ngurusin gunung Lawu, gunung Merapi, gunung Merbabu itu. Mereka sering tanya, ada nggak orang-orang soleh yang naik ke sini, yang mendaki ke sini, yang ziarah, yang berkunjung ke sini? Wah, yang datang malah para pemabuk, preman-preman. Itu nanti mereka sering ngobrol, para malaikat itu. Wah, alhamdulillah yang kemarin datang ke sini, mendaki ke sini itu jamaah Al-Aqsa Bayan. Senang karena orang-orang berzikir, orang-orang yang saleh itu mereka datang ke situ. Itu malaikat yang menjaga gunung. Ya. Ada juga malaikat yang khusus ngurusin janin. Semenjak kali dibuahin ke ovum sampai kemudian menjadi darah, jadi alaqah, mudghah, terus sampai menjadi janin, terus ditiupkan, itu nanti ada malaikat khusus yang ngurusin. Termasuk tadi itu disuruh untuk menetapkan ajalnya, rizkinya, kemudian bahagia atau celaka. Itu nanti adalah ada malaikat khusus yang mengurusi. Ikhwan dan saudara, jadi ketika janin sudah berada di perut ibu, kemudian sudah ditiupkan roh, itu haram hukumnya untuk digugurkan, ya, tanpa adanya alasan yang dibenarkan oleh syar'i dan juga dibenarkan oleh medis. Makanya kalau ada seorang yang menggugurkan kandungannya, ya, itu dia telah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, meskipun baru berbentuk janin. Dan sebagai seorang dokter, dia sudah terikat perjanjian tidak boleh untuk menggugurkan kandungan. Saya punya murid yang setiap hari Ahad itu ngaji sama saya, dokter spesialis kandungan di PKU. Itu biasanya setelah saya taklim,
Terus saya dapat ilmu banyak dari beliau ngobrol-ngobrol. Dia cerita, Ustaz, saya punya pasien anak SMP, aslinya dia periksa di klinik umum, terus diarahkan ke tempat saya, kandungan. Setelah saya USG ternyata ada janinnya. Untuk bapaknya, biasanya yang nemenin itu kalau nggak bapaknya, ya ibunya atau mbaknya, nggak ada. Laki-laki yang menghamili dia itu nggak ada yang datang ke situ, nggak mungkin. Meskipun tenang saja, itu akan bertanggung jawab gitu. Pada waktu itu, tapi ketika sudah hamil, itu anak SMP, anak SMA, hampir setiap pekan sekali itu ada yang datang ke situ dalam kondisi hamil. Bapak ibunya nangis-nangis, dokter, Pak dokter tolong bantu kami gugurkan kandungan ini. Dia nggak punya bapak, nggak punya bapak gimana? Terus siapa yang mengambil dia? Dia punya bapak, tapi bapak biologis, bukan bapak nasab. Tapi dokter dengan tegas mengatakan, mohon maaf Bu, saya sudah terikat dengan janji saya sebagai seorang dokter, nggak boleh menggugurkan kandungan kecuali dibenarkan oleh medis, alasan medis. Dan secara syar'i saya sebagai seorang muslim tidak akan menggugurkan kandungan yang sudah hidup. Yang pertama. Yang kedua, ta'alluqu hadhihi ba'da khuruji ila wajhil ardi. Setelah itu adalah hubungan antara roh sama jasad ketika keluar dari perut sang ibu. Cengar, nangis. Ada yang cengar, diam, wah mati berarti. Makanya kalau ada bayi lahir dari perut ibu, ya kok nangis, itu malah dokter sama ibunya senang gitu. Tapi kalau lahir kok diam, wah malah bahaya. Duh, mana gitu kan. Makanya adalah ketika kita ini lahir dalam keadaan menangis, orang-orang dalam keadaan senyum bergembira. Ya. Makanya nanti bagaimana ketika orang-orang itu menangis ketika kita meninggal dunia, bagaimana kita bisa tersenyum, disambut oleh malaikat, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Wahai jiwa yang tenang, ayo menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan penuh keridhaan. Nanti kita bahagia, senang ketika orang-orang bersedih karena kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya kemarin dengar kajiannya Ustaz Adi Hidayat, ya, beliau menyampaikan kenapa kok si bayi itu ketika lahir kemudian menangis. Itu karena sebelumnya itu di dalam perut ibu dia merasakan kenyamanan. Rahim, kenapa disebut dengan rahim? Perut ibu itu disebut dengan rahim karena rahim itu artinya kan kasih sayang. Ketika seorang berada dalam perut ibu itu merasakan kasih sayang dari seorang ibu. Yang kesana kemari dibawa, ke pasar dibawa, nyuci dibawa, nyapu dibawa, ngajar dibawa, jalan-jalan dibawa. Kan sayang banget kan ibu sama anak kan, meskipun beratnya 2 kilo bahkan sampai 3 kilo. Apa ada ibu yang wah malas aku bawa anakku tak tinggal lagi loh, ngurung lahir kok ditinggal, tidak mungkin. Lah makanya begitu bayi itu keluar dari perut si ibu itu langsung dia nangis. Kenapa? Khawatir jangan-jangan dia tidak merasakan kasih sayang, tidak merasakan ketenangan as-sakinah sebagaimana ketika dalam perut ibu. Dengan nyatanya juga seperti itu. Begitu lahir dibuang, lahir dicekik, lahir kemudian terus disia-siakan. Kemudian yang ketiga, ta'alluqu hadhihi fi halin naum. Keterkaitan antara roh sama jasad ketika tidur. Saat kita tidur itu roh kita itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi sementara. Berpisah dengan jasad kita sementara. Makanya ketika mau tidur kita doanya bismillahirrahmanirrahim ahya wa amut, itu maksudnya mati kecil ketika kita tidur. Dengan namamu ya Allah aku hidup dan aku mati. Setelah kita bangun, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan setelah kematian kami. Karena mati kita bisa hidup. Kenapa? Karena kalau kita itu tidur, itu ruhnya itu dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang mati itu tetap dipegang oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dikembalikan ke jasadnya. Tapi kalau orang tidur, begitu dikembalikan ke jasadnya dia bangun. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim dan beberapa ulama yang lain menyebutkan bahwa rohnya orang yang hidup ketika tidur mungkin bisa bertemu dengan rohnya orang yang sudah mati. Ketemu sama bayi yang sudah lama mati,
takoni ini dia kabarmu, alhamdulillah mbak, dia kabar ini alhamdulillah apik mbak. Jadi dia pengen nyusul kok orang, coba ojo saiki gitu. Terus bangun. Ada percakapan antara roh, kenapa? Roh orang yang tidur sama roh orang yang sedang mati, karena sama-sama sedang keluar dari jasad. Ya. Kalau orang masih hidup itu akan dikembalikan, dia bangun, tapi kalau orang mati tetap dipegang oleh Allah sampai nanti yaumul ba'thi, hari kebangkitan, dikembalikan ke jasadnya. Ar-rabi' ta'alluqu hadithil barzakh, yaitu kaitan antara roh sama jasad ketika di alam barzakh, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengembalikan roh ini ke jasad di saat dia itu ditanya oleh malaikat. Nanti akan berpisah lagi. Ketika mendapatkan nikmat kubur akan dikembalikan lagi. Terus nanti akan berpisah lagi. Kemudian ketika nanti dapatkan adab kubur akan dikembalikan lagi. Terus seperti itu. Yang kelima, baru ta'alluqu hadhihi yaumal ba'tsil ajsad, yaitu terkaitan antara roh sama jasad ketika hari kiamat, hari kebangkitan. Inilah keterkaitan yang sempurna sebagaimana di dunia. Roh dikembalikan kepada jasad, terus dia akan mengalami hisab, mizan, melewati sirat, sampai akhirnya masuk surga sama neraka. Itu setelah kejadiannya, setelah yaumul ba'tsi, hari kebangkitan. Tapi sebelum itu nanti cuma roh saja, termasuk yang masuk ke dalam surga. Sebelum datangnya hari kiamat itu cuma roh saja. Walhasil an-dur thalath. Kesimpulannya bahwa alam itu ada tiga: darul dunia, darul barzakh, darul qarar. Alam dunia, alam barzakh, sama alam akhirat. Wa qad ja'ala Allahu li kulli darin ahkaman tahussuha. Masing-masing alam itu Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hukum-hukum yang ada di sana. Wa raqaba hadzal insan min badanin wa nafsin wa ja'ala ahkamad dunya 'ala al-abdan wal arwah tabi'un laha. Manusia itu kan terdiri dari badan sama nafas sama roh. Lah, nanti di tiga alam ini masing-masing ada hukumnya. Hukum di dunia yang berlaku itu adalah badan. Yang akan merasakan nikmat, akan merasakan sakit itu adalah badan. Roh mengikuti. Bagi sekarang misalnya saat pukul plak, yang rasakan apa Pak? Jasad kita kan? Yang rasakan jasad kita, kena pisau berdarah, itu yang merasakan jasad kita, tubuh kita yang sakit. Tetapi roh ini mengikuti, wal arwah tabi'un laha, roh ini mengikuti, terus merasakan sedih gitu. Dia merasakan dendam, merasakan tidak nyaman hatinya, itu setelah tubuhnya itu disakitin. Tubuh merasakan sakit, roh itu mengikuti. Wa ja'ala ahkamal barzakh 'ala al-arwah wal abdan tabi'un laha. Sedangkan nanti di alam barzakh itu yang merasakan sakit, yang merasakan nikmat itu roh, dan badan itu mengikuti, tapi tidak selalu ya. Makanya ketika seorang itu sudah dikuburkan, terus dipindah, pengen dipindah, itu kaget loh, kok kain kafannya masih utuh, masih putih, dan jasadnya itu masih utuh gitu ya. Masya Allah, ternyata dia seorang yang mati syahid. Dibuka, Masya Allah masih utuh wajahnya, bahkan jenggotnya semakin panjang, dalam keadaan dia tersenyum ya. Padahal kalau jasad biasa itu 5 hari 10 hari berbusukan dan menggelembung gitu. Indah, Masya Allah. Dan Allah dan Rasulullah SAW bersabda bahwa arwahul anbiya, al-ajsadul anbiya, jasadnya para nabi, la ta'kuluhu turab, la ta'kuluhul ard, tidak akan dimakan sama bumi. Itu jasad para nabi tidak akan dimakan sama utuh gitu ya. Termasuk para syuhada. Maka dalam perang Uhud, kemudian mereka yang mati syahid itu dikubur, suatu saat itu terjadi banjir, ternyata jasad mereka itu masih utuh, jasad mereka masih utuh. Tapi ada juga ketika seorang yang kafir bergelimang dengan kemaksiatan itu, pernah kuburannya dibuka, itu sudah dalam kondisi wajahnya sudah tidak menghadap kiblat, terbermalin itu, bahkan sudah terbakar gitu ya. Kisah-kisah salah banyak kita dapatkan. Ada yang mereka membuka kuburan ternyata ada api, kita bawa kuburan ternyata penuh dengan
ya darah berdarah-darah, itu sudah gosong semuanya, tubuhnya hancur. Itu cuma efek saja, efek dari roh yang diadab oleh Allah ataupun mendapatkan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tubuh itu mengikuti, karena yang berlaku itu adalah hukum arwah, roh. Yang mendapatkan nikmat, yang mendapatkan adab itu adalah roh. Jadi sebagai jawaban, nenek mati dimakan serigala misalnya, atau dimakan ular, dimakan buaya, itu kan nggak dikuburkan, kan gimana? Tetap rohnya kan masih hidup. Itu yang akan merasakan alam barzakh, mendapatkan nikmat dan mendapatkan adab. Fa idza kana yawmu hasril ajsad wa qiyamin nas min kuburihim sar hukmu wan na'im wal adabu 'ala al-arwah wal ajsad jami'an. Lah, pada waktu nanti hari kebangkitan ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, saat itulah nanti roh sama jasad akan merasakan bersamaan. Ya, roh sama jasad akan merasakan bersamaan. Itulah yang disebut dengan kenikmatan yang sebenarnya dan adab yang sebenarnya. Peristirahatan terakhir itu nanti di surga. Roh sama jasad akan sama-sama merasakan. Kalau sekarang dia sudah mati di alam barzakh, itu belum peristirahatan terakhir ya. Peristirahatan terakhir itu di mana? Di surga. Ya, di kuburan di alam barzakh itu peristirahatan sementara. Makanya bapak-bapak itu memberikan sambutan, mari kita antar jenazah ini ke peristirahatan sementara. Dan itu sementara ya. Mereka masih menunggu. Yang mereka hidup di zamannya Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, ya. Mereka menunggu sampai datangnya hari kiamat. Yang matinya sebelum kita, mereka menunggu sampai datangnya hari kiamat. Karena apa? Karena keputusan nikmat adab yang sebenarnya itu setelah nanti datangnya hari kiamat. Sekarang ini roh saja yang mereka itu akan merasakan. Maka selanjutnya paham selanjutnya adalah tentang mustaqarrul arwah ba'dal maut, di manakah letaknya roh setelah meninggal dunia. Wa qad ikhtalafa fi mustaqarril arwah ma bainal maut ila qiyamis saa'ah. Para ulama berbeda pendapat tentang di manakah letaknya roh setelah mati sampai datangnya hari kiamat nanti. Wa yaliqu hadzal mukhtasar an pasti adillatin hadil aqwal wal kalam 'alaiha. Panjang lebar sebenarnya pembahasannya, tapi akan kita sebutkan secara ringkas ya. Wa yutalakhas min adillatiha, secara ringkas berdasarkan dengan dalil-dalil yang ada, annal arwah fil barzakhi mutafawitatun a'dhamut tafawut, bahwa roh di alam barzakh nanti itu mereka tempatnya itu bertingkat-tingkat ya. Faminha arwah fi a'la iliyyin, yang paling tinggi itu adalah rohnya yang berada di iliyyin. Rohnya siapa? Rohnya para nabi. Rohnya para nabi itu berada di tempat yang paling tinggi. Sallallahu alaihi wasallam. Wa hum mutafawituna fi manazilihim. Para nabi pun mereka bertingkat-tingkat tempatnya. Yang paling tinggi, yang paling utama, yang paling dekat dengan Allah itu adalah rohnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa minha arwahun fi hawasili qaini khudrin tasra'u fil jannati haitsu sya'at. Di antara roh yang lain adalah rohnya roh-roh yang berada di penggolok-penggolok burung hijau di surga. Tasra'u fil jannati haitsu sya'at. Mereka terbang ke sana kemari sekehendak hati mereka. Terbang dari satu pohon yang lain, dari satu pohon yang lain. Sana banyak pohonnya. Saya pernah baca sebuah hadis, itu ada seorang yang minta izin kepada Allah. Di surga kan semua kemauan kita kan, keinginan kita kan diberi kan. Ya Allah, saya ingin buah apa saja ada di sana. Ya, buah apel, mangga, rambutan, durian juga ada. Begitu kita pengen langsung malu gitu, kita langsung mati. Kalau sekarang tidak jauh-jauh itu, tidak menek sih toh, kalau nanti di surga enggak. Lah ada salah seorang itu yang ya Allah, saya minta izin untuk menanam pohon ya Allah. Allah bertanya, loh apa yang datang tanam pohon? Nek kowe pengen wis sudah berbuah, enggak usah kamu nandur sih. Enggak ya Allah, saya pengen nandur. Ya mungkin itu bapak-bapak petani sih
punya kebiasaan ke sawah itu dengan suara pun menentok dia dari pekerjaan itu golek kesibukan terus pengen nandur. Ya diizinkan sama Allah, silahkan nandur, silahkan kamu menanam, insya Allah. Karena dalam hadis yang lain itu rohnya kaum muslimin, rohnya kaum mukminin itu fil jannah. Inna ismatal mu'min fil jannati. Sesungguhnya rohnya orang yang beriman itu nanti di jannah. Tapi baru rohnya ini ya, baru roh, bukan jasad. Ya, karena jasad itu ya di kuburan sudah hancur jadi tanah, masih tersimpan di ini yang keliling, yang merasakan kenikmatan di surga. Itu adalah rohnya para syuhada, orang yang mati di medan perang, meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa ta'ala dan ikhlas. Ingat ikhlasnya, karena pertama kali akan merasakan siksa dan neraka itu mujahid, qari'ul Quran, yang berinfak tapi tidak ikhlas kepada Allah, pertama kali merasakan ada neraka. Tetapi di sini disebutkan bahwa rohnya para syuhada itu adalah arwah ba'du syuhada la kulluhum. Rohnya sebagian syuhada, bukan semuanya. Kenapa? Bal minas syuhada man tuhbas ruhuhu an duhuril jannah lidaini alaihi. Ada sebagian rohnya para syuhada itu yang tertahan di pintu surga. Itu di surga sudah melihat kenikmatannya tapi nggak bisa masuk, cuma di depan pintu surga. Kenapa? Karena hutang yang belum dibayar ketika di dunia. Padahal dia meninggal dunia dalam keadaan sebaik-baiknya meninggal dunia di medan perang. Darah yang pertama kali bercucuran dari tubuhnya itu akan menghapus semua kesalahan dosa yang dia kerjakan. Makanya mereka yang perang mereka yang berangkat ke medan jihad, para mujahidin itu mereka sangat berharap sekali bisa mati syahid. Kenapa? Karena melihat kenikmatan dari para syuhada. Darah yang pertama kali mengalir itu akan menghapuskan seluruh dosa-dosa yang dia kerjakan. Tapi satu dosa yang tidak akan terhapus itu adalah dosa hutang. Maka bapak-bapak yang ibu hati-hati. Sing cek duwe hutang giling-giling, kalau perlu ditulis. Ada satu ayat Al-Quran, satu ayat saja yang menceritakan, yang memerintahkan untuk menulis hutang di saat kita punya hutang. Bermuamalah masalah muamalah dalam masalah hutang piutang. Surat Al-Baqarah 1 halaman penuh ya. Ini saking pentingnya tentang masalah hutang piutang. Mati dalam kondisi seperti itu saja itu tidak bisa masuk surga hanya gara-gara. Ayo kita sing utang namanya Pak Dewa Soko dan dibayar. Walau berlimanya itu kalau tidak diikhlaskan ya nanti sebagai penghalang. Numpak bis sengaja turu ben tadi jalan karo pure ayo Soko. Utang dengan memanfaatkan tempat tersebut, ada ibu-ibu yang bergelantungan tidak duduk, kamu tidur di situ nyaman, orang bayar. Utang kerja nang Jakarta, kerja bangunan, terus mangan nang warung. Aku bocah ya mbak, yo tulis yo. Tiba-tiba dapat panggilan segera ke Jawa, terus lama kan nggak balik. Kelingan jadi utang 20.000. Balik ke Jakarta digoleki warung itu sarkono. Jadi gedung-gedung yang besar. Bingung kan sama saya, Ustaz di mana? Saya masih punya hutang 20.000 itu. Nah, dicari, coba tak cari kemana, tanya orang sekitar itu tidak ada sih lagi. Waduh itu tanggungan Rp20.000. Gimana Pak? Jadi cari, kalau memang nggak dapat dimasukkan kotak infak, diniatkan untuk bayar utang. Semoga Allah menyampaikan di sana. Kalau pada zaman dahulu dikali-kali Pak. Allah ini sudah tiba masanya, sudah harus saya bayar utang saya ini, padahal saya nggak bisa untuk datang ke sana. Akhirnya dia masukkan uang itu, masukkan ke dalam kayu terus dikali-kali. Dan masya Allah itu kemudian orang yang dihutangi tadi di pinggir kali terus ngambil, lihat di situ ada uang. Nah sekarang mau dipraktekkan, bablas. Bagi saya, hati-hati terhadap masalah hutang piutang. Kecuali di antara ulama sama aja dalam tarbiyah jihadiyah itu
pahala syahid yang bisa menghapus hutang itu adalah pahala syahid ketika perang di laut dan dia mati dalam keadaan tenggelam, itu bisa. Karena begitu besarnya pahala mereka yang mati syahid di lautan. Karena memang berarti perang di laut paling berat. Kalau di darat kan bisa Indo, bisa cari cover, cari tempat berlindung. Kalau di laut gimana Pak? Nggak ada kan, ya usah tembak ya kan mati. Kalau dulu kan pakai kapal itu kan sangat berat sekali. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW, Abdullah bin Jahas mengatakan, "Anna rajulan ja'a ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala, ya Rasulullah, ma li min qutiltu fi sabilillah." Ya Rasulullah, apa pahala untukku kalau saya mati di jalan Allah ya Rasulullah? Qala al-jannah, pahalanya adalah surga. Kemudian falamma walla, di saat sahabat tersebut baru saja pergi, kemudian qala ila dain, kecuali hutang. Saroni bihi Jibril anifan, karena terusan Jibril mengingatkan kepada saya. Terus ada juga yang roh di antara roh tadi itu yang tertahan di kuburan. Jadi mereka berada di kuburan dan tidak bisa masuk ke dalam jannah. Begitu juga ada di antara mereka itu yang dimasukkan ke dalam neraka. Rohnya sudah masuk ke dalam neraka. Rohnya para pezina, rohnya para memakan makanan riba dan sebagainya. Nanti insya Allah akan kita lanjutkan